Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapar Putra, kelas A7 dengan NIM 233-270. Hari ini, saya akan menganalisis sinergi strategis antara TikTok Shop dan Bank Jago dalam menghadirkan fitur pembayaran digital. Terintegrasi, kolaborasi, ini menarik karena menghubungkan kekuatan platform e-commerce terpopuler dan bank digital paling inovatif di Indonesia. Mari kita kupas dengan analisis SWOT. Yang pertama, stage atau kekuatan. Ekonomi skala TikTok Shop mendapatkan akses sekitar 10 juta plus nasabah Bank Jago. Sementara Bank Jago mendapatkan aliran transaksi baru dan memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu user experience, kalau cadang. Pembayaran ini yang lebih cepat dan aman dengan menggunakan teknologi yang namanya API Banking yang dimiliki oleh Bank Jago. Dengan adanya ini mengakibatkan pembayaran menjadi lebih aman dan aman. Dan yang kedua, data analisis, kolaborasi data untuk personalisasi promo dan layanan. Maksudnya ini, saat kita ingin membeli barang di TikTok Shop supaya orang banyak menggunakan Bank Jago, maka Bank Jago menawarkan yaitu promo, yaitu potongan harga. Contohnya seperti itu, contoh kecil. Dan yang kedua, weakness atau kelemahan. Nah, setiap perusahaan atau platform itu memiliki kelemahannya masing-masing. Nah, yang pertama itu tergantungan sistem atau gangguan teknis. Semakin banyak orang yang make, jadi nge-lag lah istilahnya, itu tepat, nge-lag dan tidak bisa digunakan. Itu mengakibatkan aplikasinya menjadi down dan tidak bisa menggunakan transaksi lain-lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu biaya integrasi yang mahal. Nah, inovasi teknologi tidak murah untuk menghubungkan kedua sistem, jadi mahal. Dan yang ketiga yaitu kelemahannya ini adalah edukasi pengguna. Masih banyak masyarakat yang di Indonesia terutama belum familiar dengan namanya pembayaran digital. Banyak Indonesia ini kalau membeli barang pasti banyak menggunakan COD. Kurang kalau mau pakai istilah itu pakai bayaran digital. Kebanyakan yang menggunakan bayar digital yaitu Gen Z atau Gen X. Kalau boomer tidak pernah. Itu ada salah satu kelemahannya. Dan yang ketiga, opportunity atau peluang. Nah, peluangnya ini apa? Peluangnya ini pertumbuhan e-commerce yang dimiliki TikTok dan Bank Jago, itu transaksinya e-commerce-nya itu di Indonesia diprediksi sekitar 130 miliar dolar di per 2025. Dan inklusi keuangannya ini hanya 51% penduduk Indonesia yang punya rekening bank. Dan tren komuninya nih, 70% pengguna TikTok Shop belanja itu banyak melihat di konten. Jadi ya itu peluangnya sangat besar lah untuk menjadi lebih untung. Dan ekspansi layanan, potensi pengembangan produk finance atau seperti UMKM semakin banyak. Itulah ada satu peluangnya. Dan yang keempat yaitu ancaman atau threat. Nah, regulasi BI, perubahan aturan pembayaran digital bisa mempengaruhi modal bisnis. Yang kedua yaitu kompetitor semakin banyak. Contoh kompetitor yang paling besar yaitu ShopeePay dan GoPay. Dengan adanya dua aplikasi itu, Bank Jago bisa kalah saing kalau tidak menggunakan inovasi dan kode voucher yang banyak lah istilahnya. Kalau tidak menggunakan kode voucher, saya rasa Bank Jago akan luntur sekian lama. Perlahan antara e-commerce yang sebesar yaitu ShopeePay dan GoPay. Itu adalah kelemahannya. Dan yang ketiga yaitu kelemahannya itu keamanan digital, yaitu risikonya penipuan dan kebocoran data. Karena kedua aplikasi digabung mengakibatkan bisa terjadinya yaitu bocoran data dan kehilangan data. Dan yang keempat yaitu perilaku konsumen. Sebagian masyarakat enggan membayar itu beli barang itu menggunakan istilahnya
barang bayarnya tuh pakai digital karena takut ketipu segala macam. Itu adalah salah satu ancamannya. Nah, sekian dari video saya. Saya akan menutup video ini dengan kolaborasi TikTok, Shop, dan Bang Jago menunjukkan bagaimana sinergi digital yang bisa menciptakan nilai tambah bagi bisnis dan konsumen. Kunci sukses terletak pada inovasi berkelanjutan, manajemen, resiko dan teknologi, edukasi pasar. Dengan menggunakan ketiga ini, strategi ini, kolaborasi ini berpotensi menjadi game changer di industri e-commerce di Indonesia dengan perbankan digital Indonesia. Sekian dari video saya minta maaf kalau saya menggunakan hal omongan saya tidak sesuai dan saya terbata-bata, saya mohon ampun, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.